Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-15, 58, dan 61, yang berkata demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali hidup kita terasa berat karena adanya penderitaan, penyakit, dan pergumulan yang nampak tiada akhir. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang pasti di dalam Kristus. Dalam Alkitab, Tuhan dengan jelas mengingatkan kita tentang akibat dari ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Ulangan pasal 28 berbicara tentang berbagai kutuk yang menimpa mereka yang tidak mendengarkan suara Tuhan. Tetapi di tengah-tengah ancaman kutuk itu, ada kabar baik yang datang melalui pengorbanan Kristus. Kebebasan yang kita miliki bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus telah menjadi kutuk bagi kita. Dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dengan indah menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Ini adalah dasar iman kita bahwa setiap kutuk, setiap penderitaan, dan setiap penyakit yang dijelaskan dalam Ulangan pasal 28 tidak lagi berkuasa atas kita karena Yesus telah menanggung semuanya di kayu salib. Ketika kita memahami bahwa Yesus telah memikul segala kutuk dan penyakit kita di kayu salib, kita tidak lagi hidup di bawah ancaman kutuk atau hukuman. Sebaliknya, kita hidup dalam kebebasan dan kemenangan yang diberikan oleh Kristus. Pengorbanan Yesus di Kalvari bukan hanya untuk dosa-dosa kita,
tetapi juga untuk kelemahan fisik kita. Ketika Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia mengingatkan kita bahwa kesembuhan, baik rohani maupun jasmani, adalah bagian dari penebusan yang telah Kristus lakukan bagi kita. Pada bagian awal renungan ini, kita perlu mengingat bahwa kutuk hukum Taurat adalah konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap firman Tuhan. Dalam kitab Ulangan pasal 28, Allah menguraikan berbagai macam penyakit dan penderitaan yang akan menimpa orang yang tidak setia kepada perintah-perintahnya. Penyakit, penderitaan, dan segala bentuk kutuk adalah hasil dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Namun Tuhan dalam kasih karunia-Nya tidak membiarkan manusia tinggal dalam keadaan kutuk selamanya. Dia mengirimkan Yesus untuk menebus kita, mengambil tempat kita, dan menanggung kutuk itu di kayu salib. Ini adalah bukti dari kasih yang tak terhingga, di mana Yesus rela mengorbankan dirinya agar kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Mari kita renungkan betapa besar kasih Kristus kepada kita. Ketika Yesus disalibkan, Dia bukan hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga segala penyakit kita, seperti yang ditegaskan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Salib Kristus adalah pusat dari keselamatan kita, di mana segala kutuk dan penyakit kita dipaku bersamanya. Dia rela menderita, supaya kita dapat dibebaskan dari penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Saat kita menyadari hal ini, kita dapat hidup dalam keyakinan bahwa melalui Yesus kita telah disembuhkan dan kita memiliki akses kepada kesembuhan yang sempurna dalam tubuh, jiwa, dan roh. Renungan malam hari ini, kita diingatkan untuk hidup dalam kemenangan yang telah Kristus berikan kepada kita. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, tetapi dalam kebebasan yang dijanjikan oleh pengorbanan Kristus. Kutuk yang disebutkan dalam Ulangan pasal 28, baik itu penyakit atau penderitaan lainnya, tidak lagi berhak atas hidup kita. Melalui bilur-bilur Yesus, kita telah disembuhkan. Ini bukan hanya janji untuk masa depan, tetapi realitas yang dapat kita alami sekarang. Kita dipanggil untuk hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan telah menebus kita sepenuhnya dan berjalan dalam kebebasan yang sudah disediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, pengorbanan Kristus di kayu salib telah menebus kita dari segala kutuk hukum Taurat, termasuk kutuk penyakit dan penderitaan. Melalui bilur-bilurnya, kita telah menerima kesembuhan yang sempurna, bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga untuk segala kelemahan fisik kita. Yesus telah menyelesaikan karya penebusannya sekali untuk selamanya, dan kita dapat hidup dalam kebebasan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menanggung segala dosa, penyakit, dan kutuk kami. Kami bersyukur karena melalui bilur-bilur-Mu, kami telah disembuhkan dan dibebaskan. Bimbing kami agar dapat hidup dalam kebebasan yang Engkau berikan, dan jangan biarkan kami kembali kepada kehidupan di bawah kutuk. Kiranya apa yang Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.